selamat datang di vlog pertama kita bareng aku Zara. Aku Salma. Hari ini, di vlog kali ini kita mau ngejelasin gimana sih sekolah di Belanda. Karena kita udah sekolah di Belanda 3 tahun. 4 tahun kali. Oh iya, hampir 4 tahun. Iya. Jadi kita mau jelasin sistem di Belanda tuh kayak gimana sih sekolahnya. Jadi kalau di Indonesia tuh sekolahnya kan TK, SD, SMP, SMA atau SMK, terus kuliah. Nah kalau di sini tuh beda-beda banget sistemnya. Jadi kalau misalnya pas pindah ke sini tuh teman-teman tuh nanya, Salma udah SMA, udah SMA gimana gitu. Yeah. Jadi suka bingung jawabnya tuh karena gimana ya? Karena memang beda banget gitu sistemnya. Ya mungkin kalian juga bertanya-tanya, kok aku belum kuliah sih? Kok aku sekolahnya nggak selesai? Kok lama banget sih? Nah, dari SD itu kan kamu udah dilihat nih kepintaran kamu tuh segimana sih? Apa kamu pintarnya di teori atau kamu pintarnya di dalam praktek? Nah, itu tuh ada dibagi menjadi 3 yang dinamain middle bar school. Ya setelah itu kamu kan ke middle bar school. Iya. Nah, middle bar schoolnya tuh ada 3 macam. VMBO, yang pertama tuh VMBO, HAVO, sama VWO. VMBO-nya tuh ada 4 kan. 4-nya tuh di levelin lagi, jadi yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi di VMBO-nya itu tuh. Yang pertama itu yang paling rendah itu basis, Terus kader beruk, terus Gemeente Leerwe, dan keempatnya tuh teori. Iya. Nah kalau gak salah tuh kalau yang di basis, kader sama yang Gemeente Leerwe itu kayak lebih praktek gitu. Iya, kan kamu dapet praktek, terus kayak prakteknya tuh nah prakteknya itu sesuai kayak apa yang kamu bisa gitu. Misalnya kamu aku nanti di besarnya mungkin pengen jadi chef, punya chef gitu ya, pengen jadi pengen masak gitu lah pokoknya. Nah di sekolahnya tuh kamu tuh sekolah masak aja terus belajarnya, tapi mungkin belajar lainnya juga, cuman lebih ke di liftingnya itu lebih lebih difokusinnya tuh ke bakat kamunya gitu. Nah itu di atasnya VMB itu ada HAVO. Nah HAVO itu levelnya kayak lebih susah juga gitu kan, kayak dibilang SMA kayak di Indonesia, iya, tapi nggak kayak SMA di Indonesia juga. Jadi sekarang kita mau cerita gimana kita sekolah di Belanda dari awal sampai sekarang. Jadi awalnya tuh kita tuh kan ke Belanda tuh tahun 2016 bulan Agustus. Iya. Nah itu kan setelah summer kan. Iya. Terus jadi tahun ajaran baru gitu. Tapi kita tuh harus nunggu satu bulan gitu kan, karena waktu itu lagi banyak pengungsi yang masuk gitu masuk ke Belanda. Iya, jadi karena sekolahnya itu jadi full gitu kan, jadi banyak orang. Jadi kita harus nunggu. Kita masuk. Tapi sekolah yang kita mau lagi tunggu itu tuh waktu itu tuh sekolah internasional. Ya, international school gitu ya. Di situ kamu bilang. Iya dong aja. Nah, di situ kita belajar bahasa Belanda yang kayak bener-bener tiap hari belajar bahasa Belanda, dari basicnya banget lah, belajar basicnya. Ya, kita harus belajar listening, reading, terus writing, terus speaking juga. Ya, pokoknya semua aja belajar bahasa Belanda sampai kita tuh kayak sampai dilihat tuh kayak udah ini levelnya udah nyampe untuk ke sekolah biasa gitu kan. Tapi enggak, di sini tuh mungkin yang kalian yang beberapa orang yang kayak belajar bahasa Jerman gitu mungkin tahu kan kalau di sini tuh kayak ada level A1, A2, B1, B2, C1 gitu. Nah, setiap 6 bulan sekali tuh kita tuh ujian bahasa itu. Iya, supaya levelnya tuh naik lagi gitu. Nah, kalau Salma itu nah aku tuh untung banget waktu itu tuh karena belajarnya cepat gitu. Jadi aku tuh bisa dicepetin. Harusnya kan sekolah bahasa itu 2 tahun. Cuma karena aku alhamdulillah cepat belajarnya, jadi cuma 1 tahun kan di sana. 1 tahun setengah kurang. Enggak, 1 tahun. Pokoknya kurang dari 2 tahun. Ya, aku aja 1 tahun setengah. Kamu itu 1 tahun. Nah, jadi terus abis itu aku tuh langsung ke sekolah middle bar school. Ke sekolah biasa, middle bar school itu. Dan disitu kan kayak aku tuh masuknya ke VMBO, tapi VMBO-nya tuh yang TL, yang teori, karena aku bisa di teori aku dan gitu. Maksudnya ya mungkin aku bisa lebih belajar daripada praktek gitu kan.
Nah terus Kamu punya nivonya akhir-akhirnya sampai nivo berapa? Levelnya BN yang B1 B1. Oh ya B1. Nah, ya terus abis itu aku tuh kakak aku tuh masih di masih di sekolah bahasa itu selama 6 enggak sih 3 bulan ya kamu pergi. Sebelum 3 bulan itu kamu udah pergi duluan gitu. Nah sedangkan kalau aku kan masuk sekolah itu 1,5 tahun di sekolah bahasa itu, sampai aku ujian udah 3 kali. Aku kira aku bahasa nivonya udah antara B1 B2 gitu. Terus aku beda lagi sekolahnya, pindah. Kalau Salma kan ke sekolah VMBOTL Middle Bar School. Itu tuh kayak Middle Bar School kayak sekolah SMP gitu iya, lah. sekolah normalnya. Sedangkan aku karena di situ posisi aku udah 18 tahun, jadi aku nggak bisa masuk sekolah kayak Salma yang maksudnya dengan anak-anak. Masih karena sekolah aku tuh Middle Bar School itu kayak sekolah untuk anak yang udah 18 tahun. Iya, karena aku nggak bisa, SMP. jadi aku masuk FAVO. Itu tuh kayak buat yang lebih dewasanya, buat ambil paket, kalau di Indonesia kayak paket A, B, C gitu kan kalau nggak salah. Nah di situ aku masuk sekolah itu. Iya, dan terus balik lagi ke aku. Udah selama aku tuh di VMBO itunya tuh kan cuma 6 bulan. Iya, enggak VMBO 2 kan. Oh iya, kelas 2 maksud aku. Kelas 2 aku tuh cuma 6 bulan, kurang dari 6 bulan kalau nggak salah, cuman Maret 3 bulanan gitu lah, 3 bulanan langsung ternyata level aku tuh lebih tinggi dari di VMBO itu. Terus aku tuh kata gurunya boleh naik lagi, boleh apa sih kayak naik tingkat gitu lah. Iya, kayak loncat gitu aku bisa loncat ke HAVO yang aku ceritain tadi. Apa itu apa, jadi aku bisa ke HAVO, dan sekarang tuh aku sampai sekarang di HAVO kelas 4. Dan HAVO itu kan 5 tahun, aku kelas 4. Jadi tahun depan tuh aku ini ujian sekolah, ujian sentral, ujian negara gitu. Terus dari situ aku boleh ke kuliah gitu. Nah kalau aku kan dari sekolah bahasa itu kan masuk FAVO VMBOTL kan, itu kan yang buat dewasa, yang kayak kamu buat kejar paketnya aja nih. Aku tuh tadinya tuh disuruhnya 2 tahun VMBOTL, tapi karena nilai aku bagus-bagus, terus kan pertama masuk kamu dites IQ juga. Nah di situ IQ aku mungkin lumayan bagus juga. Jadi aku boleh 1 tahun, tapi pertamanya guru-guru tuh kayak, kamu yakin kamu bisa 1 tahun gitu. Terus aku bilang ya aku nggak tahu bisa nggak tahu enggak ya, tapi aku kan mau mencoba, ibaratnya kayak gitu. Nah kalau kamu dari VMBOTL itu, kalau aku tuh dikasih pilihan, kamu mau ke HAVO atau mau ke MBO. Salma bakal jelasin apa sih MBO itu. Ya MBO itu kayak setelah VMBO kamu bisa ke MBO tuh kayak SMK. Kalau misalnya kamu udah punya diploma VMBO yang aku ceritain tadi, kamu tuh bisa ke MBO. MBO itu kayak SMK gitu, kayak lebih ke praktek bukan ke teori. Nah di situ kamu ya sama kayak kamu juga lebih apa sih, kayak lebih menjuru ke bakat kamu gitu, apa yang kamu bakal kerjain nanti buat kerja kamu gitu, apa yang ya gitu lah pokoknya. MBO tuh ada 4, MBO 1, MBO 2, MBO 3, MBO 4. Nah jadi ya di sini sekolahnya ribet banget, cuma lah ya gimana lagi. Ya emang susah banget sebenarnya kalau buat ngejelasin sekolah, karena kalau orang-orang nanya kok beda ya, emang begini ibaratnya. Makasih yang udah nonton, jangan lupa di like, subscribe, and share ya ke teman-teman kalian, suruh mereka nonton. Iya ya. Bantu kita juga nih supaya channelnya mengembang. Ya, mengembang gitu, biar kita, kalau kalian mau kasih ide boleh juga di kolom komentar ya, kasih tahu. Kalian punya ide misalnya vlog di Belanda dong, ngapain aja ya, gitu. Boleh banget ya. Gitu. Di komentar aja ya. Dadah. Kita pakai batu. Allah, astagfirullah. Gini doang gak bisa. Sakit kayak. Iya tuh kayak muka kamu kayak gitu KTP. Udah tuh iya.